warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar, sahabat Otong Rosadi. Pagi menjelang siang ini sekitar jam 9.30 kami menelusuri jalan dari Solok Selatan ke kota Solok. Dan jalan ini yang kita lewati, di pertengahannya kita bertemu dengan rest area yang berada di Korong Kubang Duo, Nagari Sirukam. Dan Nagari Sirukam ini kemungkinan berada di wilayah kecamatan apa, Pak? Payung Sikaki. Payung Sikaki, Kabupaten Solok. Sebentar lagi kita melanjutkan perjalanan dan di tengah atau di ketinggian yang sangat indah ini, kelihatan Bang Pais tuh. Ini nampak ada dua gunung di sebelah kanan itu Singgalang, di sebelah kirinya itu Merapi. Di antara dua itu nampak karena memang mataharinya lumayan menyegarkan dengan cahaya yang cenderung kuat begitu, tetapi ini membuat kita lebih segar. Sahabat, saya ingin santai saja mendiskusikan soal pilihan atau diksi yang digunakan oleh banyak media. Juga tentu saja ini berasal dari calon bakal presiden dan para pengurus partai pengusungnya, yaitu pilihan yang mengatakan bahwa setelah Pak Joko Widodo presiden ke-7 Indonesia itu akan mengakhiri masa jabatannya di 2024 nanti, apakah presiden yang ke-8 itu adalah presiden yang melanjutkan atau meneruskan atau yang menggantikan. Diksi ini tentu mempunyai perbedaan mengapa dipilih, karena sebagaimana yang disebut oleh guru kita, guru saya, setiap kata bermakna, setiap kalimat bertujuan. Ketika memilih diksi mengatakan melanjutkan, maka asosiasinya tentu saja adalah betul atau orang yang memang dikehendaki oleh Pak Joko Widodo. Sementara yang menggantikan itu diasosiasikan sebagai antitesanya. Apakah seperti itu? Tentu saja dari perspektif kebangsaan, obrolan dengan topik serius dan dibawakan santai ini, saya berharap bisa memberikan perspektif lain. Sahabat, saya punya cara pandang yang sebetulnya mungkin banyak orang sama. Maksudnya begini, kita sebagai bangsa, nation, yang kemudian bersepakat menjadi negara, nation state, memilih kita menjadi Indonesia kemudian, lewat proses panjang ratusan tahun dari berbagai bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari misalnya Minang, kemudian Aceh dulu, Gayo, kemudian Melayu, Batak, Mandailing, kemudian Minang, lalu Rejang Lebong, dan seterusnya, Sunda, Jawa, sampai ke timur di sana itu, kita bersepakat menjadi sebuah negara kebangsaan. Dan negara kebangsaan kita sebetulnya dibangun di atas fondasi yang sangat kuat karena kita pernah punya kedatuan, kerajaan, kesultanan, dan segala macam namanya, yang pasti adalah entitas yang serupa negara, ya, bentuk negara kalau sekarang itu. Sahabat, ketika kita sudah punya komitmen untuk bersatu sebagai sebuah negara bangsa, tentu saja kita ingin menjadi negara bangsa yang bertahan lama. Kita bisa menunjukkan banyak negara bangsa, banyak negara-negara yang muncul, tumbuh, berkembang, lalu kemudian hilang. Paling tidak ilmu negara mengajarkan kita ada contoh yang negara dulu ada kemudian hilang. Negara yang awalnya satu kemudian pecah menjadi dua. Negara yang awalnya satu besar kemudian menjadi belasan negara-negara kecil. Kita tentu saja berkeinginan atau berkomitmen untuk menjadikan bangsa ini menjadi terus berlanjut karena kita punya sejarah. Salah satunya adalah kerajaan yang kemudian menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Itu lama sekali. 16 abad, 17 abad sampai hari ini masih ada. Walaupun kemudian sekarang tentu saja tidak sebesar
namanya di masa-masa awal Kutai itu ada. Sahabat, apa maksud dari cerita yang agak panjang ini? Saya dan kita semua tentu berharap bahwa Indonesia yang baru menjadi nation state pada tahun 1945, sebentar lagi kita akan menyongsong tahun satu abadnya Indonesia, yaitu 2045. Apa yang kita harapkan? Kita tentu mengharapkan bahwa bangsa kita akan tetap menjadi bangsa yang lebih besar, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, diksi siapapun nanti yang akan terpilih, apakah ia yang melanjutkan atau yang menggantikan Pak Joko Widodo, tentu saja diharapkan presiden ke-8 itu adalah presiden yang terus memelihara satu, persatuan kebangsaan kita. Kita adalah nation state yang tidak berdasarkan negara agama, negara kesukuan, pilihan ras, tidak. Tetapi kita adalah berasal dari beragamnya agama dan suku bangsa. Karenanya dalam konteks ini tentu kita pengganti atau penerusnya tetap akan melanjutkan ini semua. Apalagi di 2045 kita sekarang berada dalam posisi middle income, negara dengan pendapatan menengah. Dan di banyak tempat middle income itu selalu ada jebakan, disebut dengan middle income trap. Jebakan negara penghasilan menengah yang susah naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Banyak analis ekonomi dunia yang mengatakan bahwa Indonesia di 2045 akan menjadi negara 4 besar di dunia. Tentu saja itu harapan kita. Karenanya kita semua berharap mudah-mudahan siapapun yang terpilih dipercaya oleh masyarakat, warga bangsa ini adalah presiden yang tentu saja punya visi besar menjadikan Indonesia itu makin hebat dari yang sudah hebat. Saya pikir itu, dan karena kita meyakini bahwa negara kita ini berketuhanan yang Maha Esa, maka dasar utamanya adalah keyakinan kita bahwa Allah atas berkat rahmatnya kita akan senantiasa menjadi negara yang dirahmati. Demikian dari ketinggian di rest area sekitar wilayah Kabupaten Solok, tepatnya di Kubang Duo, saya menyampaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.